Shalom, salam sejahtera jemaat Tuhan. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau saja yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Kau milikku di surga, gak ada yang ku ingin di bumi, hanya Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti dan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Selamanya.
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Doa hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah mengajar kami bahwa segala perbuatan kami adalah sia-sia jika tidak dilakukan dengan kasih. Kirimkan Roh Kudus-Mu dan curahkan ke dalam hati kami pemberian kasih yang terutama, yaitu ikatan damai sejahtera dan segala kebenaran, dan tanpanya sesiapa yang hidup dianggap mati di hadapan-Mu. Berikan permintaan kami ini demi anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari tita-tita-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 24 hingga 30, disambung pada ayat 36 hingga 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman.
dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Inilah Injil Kristus. Selamat pagi jemaat Tuhan dan selamat beribadah bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kebaikan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk hari ini kalau kami boleh beribadah sekali lagi kepada Engkau di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami. Tuhan, ajar kami melalui firman-Mu dan kuatkan kami. Dan kami mau belajar dan kami siap untuk diajar. Sebab itu Tuhan, kami mau mengucap syukur semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, sesuatu yang sungguh luar biasa kalau kita masih boleh beribadah pada Tuhan hari ini dimanapun tempatnya. Kalau kita masih boleh beribadah, itu kesempatan yang indah untuk kita beribadah. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang saya beri tema norma baru atau budaya baru. Hari ini kita berada dalam keadaan yang sungguh luar biasa daripada biasanya, karena kita akan beberapa minggu lagi kita akan berada di dalam gereja kalau Tuhan izinkan untuk kita beribadah. Tetapi kita berada dalam keadaan yang baru, tidak seperti dulu. Sebab itu, apa yang terjadi adalah bila budaya baru itu ada, pastinya ada sesuatu yang berlaku. Mari kita belajar melihat sesuatu. Dan tema hari ini yang saya bawakan adalah budaya baru ataupun norma baru. Apa yang kita mengerti tentang budaya? Mari kita lihat. Budaya itu adalah sesuatu nilai yang dibentuk ataupun pengaruh yang ada di sekeliling kita, atmosfer yang ada di sekeliling kita. Itu budaya yang sedang terjadi. Nah, apa pandangan kita tentang budaya-budaya ini? Nah, budaya bercerita tentang kebiasaan kita. Oke? Nah, bercerita tentang budaya yang baru ini, kita akan melihat pada satu proses yang baru. Kita akan melihat pada satu struktur yang baru, organisasi yang baru, kontrol sistem yang baru. Semuanya baru, tidak seperti biasa. Sebab itu, budaya yang baru itu kadang-kadang boleh mempengaruhi kita. Nah, budaya ini memiliki kekuatan untuk menarik kita. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, sebab itu bila kita melihat tentang budaya atau norma yang baru, kita harus melihat di mana kita berada. Nah, saya mau katakan, begitu kita berada di dalam satu budaya yang baru, sedang atau tidak, kita akan ditarik oleh budaya yang baru itu. Saya bagi satu contoh. Saudara-saudari, dengan izin, kalau kita di Sabah ini, ya, ataupun Malaysia amnya, kita orang Malaysia ini biasanya kadang-kadang suka buang sampah sembarangan. Ya, ada tong sampah, tapi tidak buang sampah di tempatnya. Kita isap rokok, tapi kita buang sembarangan. Ini budaya-budaya yang ada di negara kita, di Sabah juga. Kadang-kadang kita meludah sembarangan tanpa melihat tempat-tempat itu. Tetapi kalau kita pergi ke negara
lain, salah satunya negara yang kecil, kepulauan yang kecil, negara Singapura. Waktu kita pergi ke sana, budaya di sana lain. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan, kita tidak boleh buang puntung rokok sembarangan, kita tidak boleh meludah sembarangan, lalu di tempat laluan yang tidak disediakan. Kenapa? Waktu kita melanggar semua ini di negara ini, kita akan berada dalam masalah. Kita mungkin akan didenda dan sebagainya, ditangkap. Tapi kalau di Sabah tidak. Ataupun di Malaysia kadang-kadang kita boleh terlepas. Tapi kalau di negara ini, kita tidak akan terlepas. Tapi waktu kita ke negara ini, kita akan ikut budaya mereka, betul? Kita akan buang sampah di tempatnya, tong sampah. Kita isap rokok, kita isap di tempat yang ditentukan. Kita makan gula getah pun di Singapura, kita tidak boleh makan gula getah di tempat sembarangan. Nah, kalau kita ke sana, kita akan ikut budaya ini, peraturan, norma ini. Tapi kadang-kadang yang lebih parahnya, waktu orang Singapura datang ke Malaysia atau ke Sabah, mereka akan ikut norma budaya kita. Mereka akan buang sampah sembarangan, mereka akan melakukan hal-hal sembarangan. Kenapa? Karena budaya itu menarik mereka untuk melakukan. Jadi budaya itu punya pengaruh yang kuat untuk menarik seseorang. Jadi hari ini kita juga hidup dalam budaya yang sama. Saudara-saudari, bermula dari 18 bulan 3 kita mulai PKP. Sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi bukan saja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Wabak COVID-19 ini melanda dan seluruh dunia terjejas. Malah hari ini kita sedang hidup dengan sejenis virus yang sedang merebak di sana sini, malah dia sedang mutasi atau sedang berevolusi lebih kuat daripada virus yang pertama dijumpai di Wuhan, Cina. Kita belum ada obat untuk virus yang pertama. Virus ini sedang membina generasinya demi generasinya yang kuat. Dan kita sekarang hidup di dalam itu. Norma yang baru itu. Sebab itu, sebelum gereja dibuka, sebelum kita boleh beribadah, gereja sudah mengambil langkah-langkah yang tertentu. Hari ini, kalau kamu punya kesempatan, kemana-mana ada SOP-nya yang harus dipatuhi. Saya tengok-tengok juga, saya panggil ini SMS. Ya, keadaan kalau kita pergi kemana-mana, kita perlu SMS. Oke, saudara-saudari perlu SMS, bukan SMS yang telepon. Oke, tetapi SMS. S yang pertama adalah selalu cuci tangan. Dulu kita cuci tangan pada waktu kita mau makan, kita dari tandas. Selebihnya kita tidak perlu cuci tangan. Kita masuk gereja, salam orang, kita tidak akan cuci tangan. Tapi hari ini, sebelum kita masuk ke gereja, kemana-mana kita perlu cuci dan bersihkan tangan kita. Dan kalau boleh, tidak boleh menyentuh orang-orang lain. Itu S pertama. M adalah pakai mask. Mask. Bukan maskara, tapi mask untuk melindungi kita. Wajib dipakai oleh semua orang, termasuk kanak-kanak yang kita bawa keluar. Hari ini gereja juga mewajibkan, kalau kita diizinkan dengan izin Tuhan untuk berada di gereja St. Stephen, beribadah, jemaat harus memakai mask. S, social distancing, penjarakan sosial. Kalau dulu orang yang tidak kenal baru kita jarakkan diri. Hari ini
orang yang kita kenal pun kita harus jarakkan diri kita. Kenapa? Menjaga penjarakan sosial kita. Inilah norma baru yang akan terjadi, bukan saja kepada gereja, malah seluruh sistem yang ada di dunia ini, apapun bentuk sistemnya. Nah, oleh itu, bila bercakap tentang budaya, norma baru ini, Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Karena budaya ini harus menjadi budaya yang kuat, positif dan berpengaruh untuk Tuhan di masa-masa ini. Saudara-saudari, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saya rasa ramai jemaat Tuhan sudah hafal mungkin firman Tuhan ini, tapi saya akan bacakan. Kalau kamu mau baca dengan keluarga kamu, ya lebih baik juga. Saya bacakan Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudari, Tuhan memberi kita satu identiti. Kita adalah garam. Kita adalah garam. Tuhan memberi identiti kepada burung, hewan yang terbang. Identitinya diberikan hewan yang terbang, ikan, hewan yang berenang di dalam air. Tapi Tuhan memberikan kita, saudara-saudari jemaat Tuhan, identiti yang khas, garam. Nah, mari kita lihat fungsi garam. Garam ada dua fungsi yang sangat penting. Kenapa Tuhan pakai garam? Nah, mari kita lihat fungsi yang pertama. Fungsinya adalah mencegah kerusakan. Ya, kalau garam ini kita letak di ikan, kadang-kadang ikan itu akan lambat dia punya perebutan ataupun kerusakannya. Dia lambat membusuk. Makanan-makanan juga, ya, dia akan lambat rusak kalau kita letakkan garam. Jadi fungsi garam itu adalah untuk mencegah atau mengelakkan makanan daripada cepat rusak. Oleh itu Tuhan mengatakan, kita juga harus menjadi garam. Kita orang Kristen harus menjadi garam, harus menjadi orang yang mencegah kerusakan di muka bumi ini. Tapi kadang-kadang bikin kecewa. Orang Kristen lebih banyak melakukan kerusakan. Saudara-saudari, lebih ramai orang Kristen yang suka melakukan kerusakan. Ya, lebih ramai orang Kristen yang lebih suka melakukan dosa-dosa, sehingga terjadinya banyak masalah. Saudara-saudari, Tuhan mengatakan sebagai garam, orang Kristen sebagai garam, kita harus mencegah kerusakan. Inilah yang harus kita lakukan dalam keluarga kita. Suami sebagai kepala rumah tangga, dia harus jadi garam yang boleh mencegah kerusakan, perbalahan di dalam keluarganya. Kalau kita di dalam organisasi atau tempat kita bekerja, jadilah seorang pekerja, jadilah seorang bos yang baik, yang bekerja untuk kebaikan. Jangan kita mengambil kesempatan, jangan kita coba ambil hak suap. Saudara-saudari, sebab itu Tuhan katakan kita harus menjadi garam. Kita orang Kristen lebih banyak harus mencegah kerusakan demi kerusakan yang sekarang ini semakin terjadi. Inilah budaya di dunia ini. Sebab itu orang Kristen harus menjadi yang terbaik. Yang kedua adalah
meningkatkan quality. Garam meningkatkan quality. Saudara-saudari, kita dikatakan dalam ayat yang ketiga, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Nah, pastinya kita mengerti bukan, kalau garam tawar, buat apa lagi simpan, buang. Sebab itu fungsi garam yang kedua adalah dia meningkatkan quality. Pernah kamu makan ayam KFC yang tiada garam? Pernah kamu makan masakan-masakan nasi kerabuka, lemes tuh, tiada garam? Atau yang paling kita minati, dengan hormat, saya pun minati, tinambah, tidak ada garam. Garam meningkatkan kualiti makanan, rasa makanan itu menjadi lebih sedap. Ikan masin, waktu dia jadi ikan biasa, orang beli dengan harga biasa. Tetapi waktu dia jadi ikan masin, kamu pergi ke pasar dan tanya, ikan masin sekilo berapa? Mahal bukan? Garam akan meningkatkan kualiti. Nah, kehidupan orang Kristen juga harus jadi begini. Meningkatkan kualiti kehidupan orang-orang Kristen. Kalau garam itu boleh menjadi penyedap rasa, sehingga kamu mau makan lagi makanan yang kamu rasa sedap, karena ada garam, jangan lebih garam lah, ya. Nah, sebab itu Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang meningkatkan kualiti apa yang ada pada kita. Kalau dulu kita di pekerjaan kita biasa-biasa saja, tingkatkan supaya majikan kita nampak, oh dia lebih baik, wah bagus dia ini. Dan majikan kita minta, kok saya orang Kristen. Bukan sebab kita lebih baik dari orang lain, tapi Tuhan mengajar kita harus meningkatkan kualitas kita dalam pelayanan kita. Ada banyak pelayanan di gereja yang kita boleh tingkatkan kualitas pelayanan kita. Mungkin dulu kita usher, hari ini kita pembaca firman, masa akan datang kita menjadi pendoa, masa akan datang kita menjadi pemimpin ibadah, dan sebagainya. Kualitas kehidupan Kristen harus dipertingkatkan. Jangan kita hanya selesa berada di tempat kita sekarang ini. Sudah berpuluh tahun kita datang ke gereja, kita datang dan pergi sama, kita kembali berpuluh tahun. Waktu Tuhan mengatakan kamu adalah garam, garam itu harus menjadi yang terbaik. Garam itu harus sentiasa menjadi, dan kita lebih berkualitas. Nah, sebab itu dikatakan dalam Mazmur ini, Matius, tidak ada lagi gunanya kalau garam itu tidak asin, dia dipijak. Siapa yang pijak? Dia diinjak-injak orang. Tuhan izinkan orang Kristen yang tidak memuliakan dia untuk diinjak-injak oleh orang lain. Jadi hati-hati, saudara-saudari. Bukan sebab karena saya ada jawatan di gereja, karena saya ada ini dan itu segalanya, saya boleh berbuat. Tidak. Sebagai orang Kristen, kemasinan garam itu penting. Kualitas kita penting. Nah, mari kita lihat pengaruh kita pada orang sekeliling sebagai orang Kristen. Sebab itu kita harus membawa satu budaya yang baru, seperti kata firman Tuhan ini. Kita harus menjadi pengaruh yang baru. Kalau orang jahat,
kita tunjukkan kita yang baik. Kalau orang itu tidak mau menghargai orang lain, kita belajar menghargai. Kalau orang itu sombong, angkuh, kita belajar untuk rendah diri. Karena saudara-saudari, waktu budaya ini hidup di dalam masyarakat dan masyarakat melihat kebenaran ini, secara otomatis orang akan dipengaruhi oleh sesuatu yang baik. Ada cabarannya, tetapi orang akan melihat, oh itu yang baik, saya akan ikut dia. Nah, sebab itu sebagai orang Kristen, kita harus mengizinkan Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Tuhan percaya bahwa melalui kita pekerjaannya sedang dijalankan. Sebab itu, kalau kita tidak boleh menjadi jemaat yang boleh mencegah pengaruh-pengaruh yang tidak baik, kita jemaat yang tidak mendatangkan kualitas yang baik pada gereja, itu akan melambatkan pekerjaan Tuhan. Sebab itu, saudara-saudari, mari kita lihat bahwa ada budaya yang baru yang harus kita lakukan hari ini di dalam gereja. Nah, macam mana kita mau menjadi orang yang membawa budaya ini di dalam gereja kita? Saudara-saudari, kita tidak perlu susah. Hari ini kita boleh belajar. Kita menjadi seorang yang dipanggil trendsetter ataupun yang membawa tren. Di zaman 90-an ada banyak tren. Hari ini juga banyak tren. Hari ini kalau kamu buka media sosial, trennya TikTok. Anak muda hari ini. Tapi itu tren duniawi. Apa tren yang kita boleh bawa sebagai orang Kristen dalam kehidupan dunia yang hari ini? Saudara-saudari, senang kalau orang malas, kita harus menjadi rajin. Mungkin orang malas datang gereja. Hari ini gereja akan menjadi tempat yang sangat eksklusif untuk semua orang Kristen. Kenapa tidak semua orang boleh masuk gereja? Karena ada SOP-nya. Dan tidak semua orang seperti biasa datang. Sebab itu kalau orang malas, kita rajin. Kalau orang sombong, kita belajar rendah hati. Ini tren yang kita harus bawa. Tren yang harus kita berikan pada dunia. Ada banyak tren yang bertentangan dengan dunia. Malah kadang-kadang waktu kita membawa tren ini, orang memang tidak akan suka dengan kita. Saudara-saudari, waktu kau ikut Tuhan, kadang-kadang kau akan ditinggalkan oleh teman-teman. Tapi jangan kecewa, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sebab itu, sebagai dorongan pada kita, mari kita menciptakan satu budaya yang positif dalam gereja kita ini, dalam kita punya pembaharuan norma kehidupan kita sebagai orang Kristen yang hari ini berubah hampir 360 derajat. Kita harus berubah. Sebab itu, saudara-saudari jemaat Tuhan, bagaimana kita mau percaya Tuhan kalau kita sendiri tidak boleh jadi role model dalam budaya ini? Saudara-saudari, jadilah terang dan garam bagi dunia ini, bagi Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita. Jadilah terang dan garam, karena engkau adalah garam yang akan menguatkan orang-orang di sekelilingmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa semua jemaat-Mu akan diberkati. Biar Roh Kudus-Mu yang memberi pengertian pada setiap hati-hati jemaat-Mu. Hamba-Mu sudah selesai untuk berbicara, tapi hamba-Mu percaya
Tuhan akan tetap berbicara kepada setiap hati dan jiwa yang masih terbuka untuk belajar akan firman-Mu. Berkati setiap keluarga-keluarga yang sekarang sedang beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom dan selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan. Apa kabar? Doa dan harapan saya agar semua jemaat Tuhan di paroki kita ini berada dalam keadaan yang sehat. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, bangunan gereja kita akan dibuka untuk beribadah pada tanggal 2 hari bulan Agustus ini. Maka saya mendorong kepada semua jemaat Tuhan agar mematuhi SOP ketat yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Di antara SOP yang telah dikeluarkan itu ialah anak-anak yang di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan untuk menghadiri kebaktian. Warga emas yang berumur 70 tahun ke atas juga tidak dibenarkan untuk datang ke kebaktian. Semua jemaat yang hadir itu wajib memakai penutup hidung dan mulut. Dan sebelum masuk ke gereja, suhu badan itu harus diambil dan wajib mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan hand sanitizer sebelum masuk ke dalam gereja. Manakala bagi jemaat Tuhan yang baru balik dari luar negara juga tidak dibenarkan untuk datang ke gereja sebelum tamat tempo kuarantin 14 hari. Saya mendorong agar semua jemaat Tuhan dapat bekerja sama kepada staf dan pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kamu masing-masing. Ada banyak lagi SOP yang harus kita patuhi, namun saya percaya semua staf di gereja telah memberikan taklimat kepada semua jemaat di seluruh paroki kita. Marilah kita sama-sama berdoa agar semua jemaat Tuhan dapat beribadah dengan baik, dengan aman, dengan selamat di gereja kita masing-masing. Yang kedua, berkenaan dengan kelompok sel, sekali lagi saya mendorong semua jemaat Tuhan, ya mari kita teruskan acara kelompok sel dewasa di rumah kita masing-masing dengan mentaati SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dan akhir sekali dari saya, terima kasih kepada semua yang telah terlibat di dalam pelayanan pada minggu ini. Bagi mereka yang terlibat dalam pujian penyembahan, pembacaan Alkitab, pimpin kebaktian, doa syafaat, bahkan orang pengkhotbah, dan mereka yang bekerja di belakang tabir di dalam proses rakaman dan editing. Terima kasih untuk segala usaha kamu dan Tuhan memberkati. Mari kita semua berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu menguatkan kami, yang selalu memberikan kami makanan rohani, supaya kami tetap kuat, kami tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau terus berdoa secara khusus untuk persiapan-persiapan yang kami sedang lakukan untuk pembukaan gereja dalam ibadah kami di paroki kami. Kami berdoa biarlah Engkau akan terus mempersiapkan hati jemaat-Mu supaya mereka akan siap untuk menyembah Engkau, siap beribadah kepada Engkau. Dan kami berdoa terlebih lagi apapun yang sedang kami rancangkan, kami minta Roh Kudus menyertai dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkaulah di atas segalanya. Apapun yang sedang berlaku, apapun yang sedang kami alami, kami tahu Tuhan mengetahui segala yang terbaik untuk umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, mungkin ada yang kurang sehat. Kami berdoa supaya Engkau menjamah mereka, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan saat kami memerlukan Engkau. Bapa di surga, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sandaran kami, Engkaulah tempat kami bernaung. Tidak ada tempat lain selain Engkau ya Tuhan, yang kami percaya, yang kami berseru, tempat kami berharap,
tempat kami percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai bersekolah. Kami minta pimpinan Tuhan, kami minta perlindungan Tuhan setiap hari, supaya anak-anak kami dijauhkan daripada semua perkara-perkara yang tidak baik maupun perkara-perkara yang berbahaya, khususnya Tuhan jangkitan-jangkitan penyakit yang tidak diingini. Kami berdoa supaya Engkau melindungi umat-Mu, melindungi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa secara khusus juga untuk gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu akan tetap bertumbuh dalam apapun keadaan, dalam apapun situasi, susah ataupun senang. Kami berdoa supaya umat-Mu tetap berpegang teguh kepada Engkau, tetap bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, Engkau-lah yang mendengar dan Engkau juga yang akan melakukan apa yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal beserta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya.